Para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Fragments of Kailin yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sisi yang meminta maaf kepada Moyan karena ia menyerap kembali serpian kristal tersebut dan bahkan berani bertarung dengan Molan yang kemungkinan bisa melukai dirinya sendiri. Ia melawannya karena ingin membuktikan bahwa ia bukanlah seorang iblis. Lalu Moyan memintanya untuk memegang senjatanya ini yang di dalamnya terdapat serpihan kristal. Dan Sisi yang ingin memegangnya. Seketika Moyan menolak dan mengatakan kalau ia yang sudah tahu alasan Sisi mendekati dirinya bukan karena cinta, melainkan karena senjatanya ini. Sisi yang meminta maaf karena selama ini ia yang sudah membohonginya, karena ia bukanlah Yuan Yu yang asli, melainkan Sisi. Dan jika benar ia merupakan seorang iblis, apakah Moyan akan membunuhnya? Di sini ia sama sekali tidak mengetahui siapa jati dirinya karena selama 3 tahun terakhir ini ia kehilangan ingatan dan diselamatkan oleh Yuan Yu yang asli dan tinggal di keluarga Suan Yuan. Ia yang ditolong olehnya mengajukan diri untuk menikah dengan Moyan demi balas budi terhadapnya karena Yuan Yu yang asli sudah memiliki seorang kekasih yaitu Sikong. Mendengar itu semua, Moyan pun memaafkannya karena sejak awal memang ia sudah mencurigai kalau Yuan Yu yang dihadapannya ini bukanlah Yuan Yu yang asli. 我最近变得都不像我了，我的心是不是有了些改变？我真的知道。 Setelah itu ia pun mengajak Sisi untuk makan bersama Molan dan mereka berdua seperti saling bermusuhan akibat pertengkaran kemarin. Tak lama kemudian Lanjia pun datang dan ingin makan bersama dengan mereka. Lalu ia pun meminta maaf kepada mereka semua karena sudah menyerangnya kemarin. Ia melakukan itu semua karena ingin mencoba kekuatan dari serpihan kristal tersebut dan tidak pernah berniat ingin mencelakai mereka semua. 他可是魔界的第一杀手，我只想在山间自由自在。 Setelah itu Molan meminta Moyan untuk berbicara empat mata. Di sana Molan menjelaskan kalau saat ini Sisi sudah diketahui identitasnya, bahkan sedang dicari-cari oleh klan iblis, yang kemungkinan mereka akan terkena dampaknya jika masih bersama dengannya. Dan Moyan menjawab jika Sisi merupakan istrinya dan ia tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Walaupun para petinggi dari klan iblis sedang mencari Sisi dan ingin membunuhnya, namun ia tetap akan melindunginya dari ancaman para iblis. Mendengar hal itu, Molan sangat kecewa kepada Moyan karena masih ingin melindungi Sisi yang merupakan sebagai ancaman. Dan jika begitu, ia tidak bisa membantunya kembali. Tak jauh dari sana, terdapat mata-mata yang sedang mendengar pembicaraan mereka. Moyan yang kembali menemui Sisi yang mencemaskan keadaan Molan dan Moyan menjawab kalau Molan sudah pergi dan ini bukanlah kesalahan dari Sisi, namun ini semua kesalahan dirinya. Ia pun menceritakan kalau ia dan Molan tumbuh besar bersama sejak kecil. Sejak terjadi masalah pada keluarganya, Molan selalu datang ke rumah dan mereka berdua selalu bersama. Bahkan ia sudah menganggap Molan sebagai adiknya sendiri. Molan merupakan seorang iblis dari klan naga. Di saat dulu, klan naga yang merupakan salah satu dari keempat petinggi alam iblis sudah bertahun-tahun lamanya berteman dengan manusia, bahkan sudah banyak berjasa karena membasmi iblis yang sudah mengganggu manusia. Namun di saat itu ketua keluargamu meminta ayahnya Molan ini untuk menjaga di perbatasan dan melawan pasukan iblis yang sedang menyerang. Akan tetapi dalam pertempuran itu mereka kalah karena keluargamu yang tidak memberikan bantuan pasukan kepada mereka, yang membuat ibunya Molan mati dibunuh oleh klan iblis. Sedangkan ayahnya bunuh diri karena sudah mengetahui alasan ketua keluarga Mo menyuruhnya datang ke sini, dikarenakan secara tidak langsung ingin membunuh mereka yang merupakan seorang iblis dari klan naga dan sudah tidak menganggap klan naga sebagai temannya lagi, sehingga kekecewaan itulah yang membuat ayahnya Molan bunuh diri.
Dan inilah alasan Molan sangat membenci klan iblis, walaupun Molan itu sendiri merupakan seorang iblis. 这些年以来，其实都有好有坏，并不能一概而论。 Moyan yang sedang memegang pedang Moye, Sisi pun mencoba memegangnya, namun tiba-tiba ia kembali melihat ingatan bayangan itu. Di sana Sisi menceritakan kepada Moyan kalau ia melihat seorang pria yang sedang memegang pedang dan ingin menyerangnya. Lalu ia meminta Moyan untuk mengambilkan pedang Moye tersebut, dan setelah melihat gagang pedang ini, ia pun menjelaskan kalau di bayangan ingatannya itu kalau pria yang ingin membunuhnya tersebut sedang memegang pedang yang sama dengan pedang Moye ini, yang membuat Moyan sangatlah terkejut mendengarnya. Hingga keesokan paginya, mereka yang akan pergi ke gunung untuk menemui Lanjia dan meminta bantuan kepadanya untuk mencari serpihan kristal, karena itu jalan satu-satunya untuk mengetahui siapa Sisi ini sebenarnya dan menyelidiki arti dari sebuah bayangan tersebut yang selalu mengintai pikirannya Sisi. Ketika mereka bertemu, Sisi pun meminta tolong untuk mempertemukan ia dengan beberapa iblis yang telah memiliki serpihan kristal, dan Lanjia pun mau menolong mereka. 对我们魔族来说呢，着实是个修炼的好。自从乌檀拔罗给了我那 Lalu Lanjia pun membawa mereka ke sebuah goa, dan di sana terdapat iblis beruang yang merupakan temannya. Ia pun memanggilnya dan beruang yang sedang tertidur itu pun bangun dan muncul yang bernama Yaozhou. Lanjia menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk meminta bantuannya, yaitu memberikan serpihan kristal yang dimilikinya, karena kedua temannya ini sangatlah membutuhkan kristal tersebut. Tanpa basa-basi, Yaozhou pun langsung memberikan serpihan kristal itu karena ia tidak membutuhkannya. Setelah itu ia pun kembali ke dalam goa untuk melanjutkan tidurnya dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. 你们都别打扰我！ Lanjia pun mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah memberikan serpihan kristal ini. 行，走吧。 Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan dibantu oleh Lanjia. Namun di tengah perjalanan, Lanjia melihat seekor kelinci yang sedang bersembunyi. Ia yang berhasil menangkapnya dan ingin memakannya. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Sisi karena kelinci ini sedang terluka. Tak jauh dari sana, terdengar seorang wanita yang sedang mencari kelinci itu, dan wanita itu ternyata adalah Yuan Yu. Sisi yang melihatnya langsung menghampirinya karena mereka berdua yang sudah lama tidak bertemu, dan Moyan yang baru mengetahui kalau itu adalah Yuan Yu, anak dari keluarga Xuan Yuan. Ia pun sedikit canggung karena bagaimanapun juga wanita yang seharusnya menikah dengan dirinya adalah Yuan Yu, bukanlah Sisi. Mereka yang kembali ke pavilion. Di sini Yuan Yu menjelaskan kalau ia datang ke dusun ini karena sedang mencari Sisi yang tidak ada di kediaman keluarga Mo, dan ia yang mengetahui Sisi berada di sini atas informasi dari pelayannya. Sesaat Moyan memanggil Sisi dengan panggilan sang istri, dan mendengar hal itu Yuan Yu pun baru mengetahui kalau pria di hadapannya ini adalah Moyan, orang yang sebelumnya dijodohkan untuk dirinya. Di sini Yuan Yu yang tidak mengetahui kalau Moyan sudah tahu identitas dari Sisi. Ia yang merupakan Yuan Yu asli langsung berpura-pura memperkenalkan diri sebagai pelayan milik keluarga Xuan Yuan. Dan ketika Sisi menjelaskan kepada Yuan Yu kalau Moyan sudah mengetahui identitas dirinya yang bukan Yuan Yu asli, Yuan Yu asli pun langsung tersipu malu karena tadi ia sudah berbohong kepada Moyan. 什么都说了，我差点就演不下去了。前未婚夫，怎么样？ Ketika perkenalan itu sudah selesai, Yuan Yu pun ingin menceritakan sesuatu kepadanya, dan kedatangannya kali ini memang memiliki urusan yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Sisi. Ia menceritakan ketika ia menyusup secara diam-diam ke kediaman Sikong dan berpura-pura menjadi seorang pelayan di sana. Tiba-tiba ia tidak sengaja melihat Sikong yang seperti kerasukan iblis. Ia yang menyadari hal itu langsung lari dan pergi dari sana. Lalu ia pun membaca sebuah buku tentang ciri-ciri orang yang kerasukan iblis. Tangan dan kakinya tidak akan sinkron satu sama lainnya. Dan hal itu pun disadari oleh Moyan yang di saat ia bertanding memanah dengan Sikong, terlihat tangan dan pikirannya tidak searah. Di sini ia yang ingin menemui Sisi karena ia tidak tahu harus bertindak seperti apa. Sisi merupakan orang satu-satunya kepercayaan dirinya saat ini, karena sang ayah yang masih terluka parah semenjak peperangan 3 tahun yang lalu melawan Raja Iblis.
Dan saat ini keluarga Xuan Yuan dipimpin oleh paman kedua yang sama sekali ia tidak percaya kepadanya. 我后悔以前没有认真学习法术。小月，你别着急， Moyan yang keluar dari kamar dan menemui Lan Jia yang sedang melihat kondisi kelinci yang terluka, dan tiba-tiba serpian kristal itu pun muncul dari tubuh kelinci tersebut yang ternyata kelinci itu terluka akibat memakan serpian itu. 谁？少爷，这什么情况？ Hingga keesokan paginya, Sisi yang berada di luar langsung diikuti oleh pedang Moye, dan di sana Sisi mendengar seseorang yang memanggilnya, yang ternyata itu berasal dari suara pedang tersebut. Pedang itu pun kembali ke sarung pedangnya di saat Moyan datang, yang ternyata Moyan selama ini pun tidak mengetahui kalau pedang itu hidup, sehingga Sisi berpura-pura kalau ia sedang melakukan latihan dan tidak memberitahukannya tentang soal ini. Tak lama kemudian Yuan Yu pun datang dan mengajak Sisi untuk pergi ke pasar bersama-sama karena mereka yang sudah lama tidak melakukan hal itu. 这里山清水秀的，是个修炼的好地方。夫君，我们已经很久没有一起去逛集市了。这雾怎么这么大呀？ Di dalam perjalanannya, Sisi yang ingin berbicara empat mata dengannya, namun Moyan yang terus mengikuti mereka. Dengan segera Yuan Yu pun meminta Moyan untuk tetap di sini dengan berpura-pura kalau ia dan Sisi ingin pergi ke toilet dan mencari rumah orang. Akan tetapi di saat Sisi ingin bertanya sesuatu kepadanya tentang dirinya ketika 3 tahun yang lalu, tiba-tiba kabut pun menjadi lebat dan Yuan Yu pun menjadi pingsan, yang ternyata itu merupakan teknik ilusi dan membawa Sisi pergi ke suatu tempat. Di sana ia pun melihat Moyan yang sedang membawa sebuah bunga untuknya, namun ternyata itu adalah Luo dan ini semua ulah darinya. Kedatangannya hanya untuk menanyakan apakah Sisi memang benar-benar sudah lupa pada dirinya. Bahkan tetua iblis pun datang untuk mengingatkan kepada Sisi kalau Sisi merupakan pemimpin muda dari klan iblis dan memintanya untuk kembali karena mereka sudah menunggunya. Mendengar hal itu, Sisi pun begitu marah kepada mereka karena ia bukanlah seorang iblis. 魔界上下日夜期盼，谢过大少君， 小菊，你们找错人了，不要白费功夫了。 丢失了之前的记忆。 我说我不是。 Sesaat tetua iblis pun memberikan sebuah mantra agar Sisi mengingat siapa jati dirinya, dan terlihat Sisi yang berhadapan dengan seorang iblis tingkat atas yang merupakan adiknya sendiri. 生发神剑， Sisi yang tidak terima akan hal itu, ia pun marah kepada mereka berdua, yang membuat tetua iblis dan Luo pun langsung pergi dari sana dan akan menemui Sisi kembali suatu saat nanti. Singkatnya, Yuan Yu yang sudah sadar kembali bersama Moyan dan membawa Sisi ke tepian hutan. Di sini Sisi yang sudah sadar lalu menjelaskan kalau ia terkena teknik ilusi oleh Luo yang membawanya ke suatu tempat, dan setelah menceritakan itu, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi tak jauh dari sana, Luo bersama tetua iblis yang melihat kalau Sisi sangat akrab dengan manusia, maka dari itu ia pun memiliki sebuah rencana untuk menculiknya dan membawanya dengan paksa ke alam iblis. Namun sang tetua mengatakan kalau ingatan Sisi masih belum pulih, meskipun dibawa pulang ke alam iblis dengan paksa, itu hanyalah sia-sia saja. Saat ini biarkan saja Sisi bersama mereka karena ini merupakan jalannya, dan ia yakin jika ingatannya sudah pulih, maka Sisi pasti akan kembali. 他一定会回来的。 Di sini Sisi bersama lainnya yang telah sampai di pasar dan mereka pun membeli permen. 老板，来串烤墨鱼。 Lalu mereka pun mendengar orang yang meminta tolong karena salah satu warga di sana telah pingsan. Dan di saat melihatnya, yang ternyata itu adalah Sikong yang merupakan kekasihnya Yuan Yu. Sikong yang dibawa ke pavilion dan dicek oleh seorang tabib yang menjelaskan kalau Sikong ini sudah tidak makan selama berhari-hari sehingga pingsan, dan adanya iblis di dalam tubuhnya itu tidak benar karena ia tidak menyadari adanya keanehan di dalam tubuhnya. Namun mungkin beberapa waktu lagi mereka harus mengeceknya kembali, atau mungkin ilmu pengobatannya kurang baik sehingga ia tidak bisa mendeteksi adanya iblis di dalam tubuh Sikong, sehingga ia meminta maaf kepada Moyan. 其实，在下医术不精，
我先替这位公子开一副安神的药吧。 Setelah tabib itu pergi, Moyan pun akan mencari orang untuk membawa Sikong ke keluarganya. Namun Yuan Yu justru menolaknya karena keluarga Sikong lebih berfokus terhadap bisnis dan tidak akan memahami masalah untuk membasmi iblis. Jika iblis itu kembali merasuki tubuhnya Sikong dan ia yang merupakan anak dari keluarga Xuan Yuan pembasmi iblis, ia pun akan bertanggung jawab untuk menjaganya walaupun dia sadar kalau teknik bela dirinya sangatlah lemah. Mendengar hal itu, Sisi pun meminta tolong kepada Moyan untuk menjaganya bersama-sama beberapa hari lagi. Karena jika Yuan Yu dibiarkan sendirian, maka dipastikan Yuan Yu akan dibunuh oleh iblis tersebut. 不如就多观察几日，等他醒来之后。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.